kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 04 Batu, Ibu Renu Lismiati, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Andi, mohon maaf saya belum tahu nama lengkapnya, ngapunten ya Pak. Silakan narasumber, nanti saya catatnya. Bapak Andi selaku narasumber yang sudah berkenan hadir bersama kita, limpah untuk kita berbagi hari ini yang berupa kesehatan, kesempatan, dan insya Allah keberlimpahan ilmu. Mudah-mudahan semua yang tersaji hari ini memberikan maslahat dan manfaat untuk kita semuanya. Kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ucapan syukur kita yang senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang, dengan keberkahan, dengan ilmu yang barokah, dengan rezeki yang barokah, dengan kesehatan yang barokah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua dan besok, mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini bisa benar-benar berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan dari acara ini kita benar-benar mendapatkan ilmu, mendapatkan program yang terbaik untuk sekolah kita, dan akhirnya apa yang kita harapkan segera Bapak Suki. Matur nuwun, salamun mohon ngaturan pinanggah untuk ngaji. Untuk itu sebagai acara pembukaan, marilah Bapak Ibu bagi yang beragama selain Islam, monggo dipersilahkan mengawali kegiatan ini. Yang terhormat pengawas pembina SMP Negeri 4 Batu, Bapak Dr. Sugeng Prayogi, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Renu Lismiati, SPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Batu. Dan yang kami hormati Bapak Andi, selaku narasumber. Dan Bapak Ibu pendidik serta kependidikan SMP Negeri 4 Batu yang sangat kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua yang hadir di sini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan workshop asesmen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan
profesional guru khususnya dalam melaksanakan evaluasi seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan asesmen dalam pembelajaran. Yang kedua, tersusunnya dokumen asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Yang ketiga, tersusunnya dokumen kisi-kisi kartu soal dan soal yang memuat komponen literasi dan numerasi sebagai soal persiapan penilaian akhir semester. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Elisa Mahdiana Purnama yang dengan suara serak-serak basahnya. Untuk berikutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Henu Ismiati Sarjana Pendidikan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugeng Prayogi MPD, Pengawas Pembina SMP Negeri 4 Batu. Yang saya hormati Bapak Andi selaku narasumber workshop assessment, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 4 Batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pagi ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sini, dan mohon Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan paparan dari narasumber yang mungkin nanti bisa mengingatkan kita tentang apa dan bagaimana asesmen itu, yang mungkin nanti akan menambah wawasan kita tentang asesmen di abad 21. Mengingat Bapak Andi dari SMP Muhammadiyah 8 ini sudah terlebih dahulu menjadi sekolah penggerak di Kota Batu, dan kartu soal untuk PAS. Jadi hari ini dan besok Bapak Ibu menyelesaikan naskah soal dan kisi-kisi, kemudian Jumat bisa upload. Setelah upload mohon dicetak, ditandatangani, dan saya tunggu tanggal 24. Mohon naskah soal dan kisi-kisi sudah siap di meja saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop penyusunan asesmen pembelajaran abad 21 SMP Negeri 4 Batu tanggal 16 sampai 17 November 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah tadi, apa yang kita rencanakan dan apa yang kita kerjakan 2 hari ke depan mendapatkan kemudahan dan kelancaran serta membawa keberkahan untuk kita semua. Sugeng Prayogi MPD selaku pengawas pembina untuk memberikan sambutan agar pelaksanaan kegiatan ini lebih berbobot dan memberikan kesan-kesan yang baik buat kamu. Mohon Pak Sugeng berkenan dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu. Kepada yang kami hormati Ibu Henu Ismiati, Kepala SMP Negeri Batu. Workshop penyusunan asesmen pembelajaran abad kelas 1 Bapak Ibu. Nanti secara lengkap itu akan disampaikan oleh Pak Andi. Terkait dengan ini nanti akan kita implementasikan keberlanjutan. Tidak hanya kali ini, mungkin nanti ada sesi berikutnya kita perlu kemantapan lagi. Puji syukur alhamdulillah, semoga singkat dipanjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan ya. Sebenarnya asesmen itu ya modelnya mirip-mirip sih dengan kurikulum 2012, tetapi ini ada sesuatu yang baru yang perlu kita lakukan untuk memahami capaian pembelajaran tiap-tiap aspek di pembelajaran Bapak Ibu. Di kurikulum 2013 itu ada yang namanya KKM. Apa itu Bapak Ibu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi anak itu dipaksa, entah itu anak itu siap atau enggak siap dalam suatu proses pembelajaran, itu dipaksa harus nilainya minimal misalnya 75. Itu adalah bentuk KKM yang dulu ada semacam keharusan bahwa sekarang ini di dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu ada satu standar kompetensi yang diukur ya, yang namanya bukan lagi KKM tapi apa? KKTP. Apa itu KKTP? Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu yang deskripsi ini akan memberikan penilaian yang objektif, entah itu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Walaupun toh nanti di dalam praktiknya itu ada nilai ada dua nilai yang muncul, yaitu apa? Kegiatan di P5 ada robotnya sendiri yang tiap tahun nanti muncul di akhir tahun, dan penilaian pembelajaran di 2 semester ya. Panjenengan memerlukan pemahaman itu ya, itu kita ada ya pertemuan lagi begitu ya. Namanya apa itu? Kami insya Allah nanti akan bisa membantu di situ. Ya. Yang saya katakan tadi untuk pemahaman CB capaian pembelajaran Bapak Ibu itu paling tidak ada 6 aspek. Ya. Aspek yang pertama Bapak Ibu yaitu adanya explanation. Apa explanation? Penjelasan ya. Jadi ada satu aspek explanation atau penjelasan. Ini kembangkan serta proses ya, apa yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini pengenalan diri. Ketika kita masih belum menguasai ya, misalnya kita belum menguasai sesuatu tema ini, kita kemas menjadi sebuah pembelajaran. Nah, kita kan perlu adanya apa? Kalau merasa kita lemah dalam satu tema, satu topik yang akan kita buat pelajaran, ini kita harus bisa berkolaborasi ke komunitas praktisi. Siapa itu komunitas praktisi? Yaitu adalah contohnya di sekolah itu adalah MGMPS. Kita tidak egois Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pengakuan ya, pengenalan diri, oh saya kok merasa lemah ya, waktu itu saya lemah sekali di dalam pembelajaran IPS, yaitu membuat dan memperbesar dan memperkecil peta.
saya lemah sekali. Maka pada waktu itu saya merasa lemah dengan KD yang membicarakan bagaimana memperbesar dan memperkecil peta. Maka saya punya teman di situ. Waktu itu saya punya teman Bu Sasi, Andayani, ada Bu Sriwayuni. Nah itu teman saya di dalam SMP 4 waktu itu. Maka saya takon tinakon. Ya apa sih praktek atau metodenya mengajarkan memperbesar PKB Panjenengan. Demikian Bapak Ibu sambutan dan pengarahan kami. Ya, kurangnya kami mohon maaf karena ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan workshop penyusunan asesmen pembelajaran abad 21 yang kita laksanakan 2 hari sampai besok mudah-mudahan diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Bagi yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kita memasuki materi pada hari pertama, yaitu teori asesmen yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Wahyu Sulistyo, Magister Pendidikan. Sebenarnya pematerinya Pak Windra, tapi karena beliau ada kesibukan maka dimandatkan kepada Pak Andi. Pak Andi ini adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Muhammadiyah 8. Beliau sudah pakarnya untuk kurikulum karena sudah jam terbangnya sudah sangat tinggi dan ikut terlibat langsung dalam penyusunan. Semoga kita nanti akan belajar banyak mengenai teori asesmen dari karena mulainya jam 10. Pak, bolehkah nanti materinya kami desain? Terima kasih sebelumnya. Di belakang lu makan, kami pergi jam 10. Diganti di belakang. Apa? Masih ondek gini kan ya tidak iso harus pilihannya nanti Nah, jadi di sini saya tidak menyajikan pengetahuan baru atau memberikan kompetensi baru ke Bapak Ibu, tidak. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama dengan saya. Buku yang kita angkat sekarang adalah buku ini, karena ini adalah yang terbaru di saat ini tahun 2022. Panduan pembelajaran dan asesmen ini 2 kali terbit. 2021 itu muncul, tapi itu pun terlambat. Jadi ketika sekolah kami menjadi sekolah penggerak, buku panduan ini belum terbit, sehingga kami melaksanakannya sesuai dengan arahan lisan pada saat Zoom, pada saat pelatihan prinsip asesmen.
di buku yang tadi itu, buku yang kita pakai tercetaknya seperti ini, sudah saya print, kemudian dijilid sendiri bukunya. Inilah di sini tertuang panduan yang cukup lengkap terkait dengan asesmen kita di era sekarang. Pelaksanaannya, pendidik memikirkan TP pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Ini saya rasa sudah biasa ya. Serta memberikan informasi tentang karakter dan kompetensi. Hanya sebatas menentukan tekniknya apa, jenisnya apa, instrumennya berupa apa, sudah berhenti di situ, jangan. Tetapi yang diminta adalah lengkap, jadi instrumen itu jadi, dan cara penilaiannya pun fix tertulis di sana. Nah, rencana asesmen ini dibuat untuk dua macam, untuk di awal pembelajaran dan untuk di akhir pembelajaran. Jadi anak-anak tuntas tidaknya itu berdasarkan kriteria, jangan berdasarkan angka. Kemarin Bu Ratih ya, ketika tahun kemarin itu bapak ibu saya Bu Ratih dapat undangan ke Jakarta, ketemu dengan kepala. Kalau tujuannya itu adalah menulis, mampu menulis cerita pendek, maka seharusnya kita menetapkan indikatornya itu apa, indikasinya anak mampu itu apa. Itu yang harusnya kita tuangkan di dalam KKTP. Yang pertama misalnya mampu membuat judul. Yang kedua mampu membuat orientasi. Karena di dalam cerita pendek itu kan ada banyak komponen ya, ada banyak komponen. Instrumen KKTP yang berupa deskripsi kriteria. Ada lagi bentuk yang kedua, yaitu yang berupa rubrik. Ini yang berupa rubrik. Ini nggak tahu saya punya masalah. Kalau salah jangan dimalu-maluin ya. Ini kemarin saya pinjam perangkatnya guru BK, terus kemudian saya dengan bahasanya yang saya ubah. Di situ kan bahasanya menurut saya masih agak sulit dipahami oleh anak-anak kelas 7. Bahasanya itu sekarang terkait dengan pelaksanaan asesmen. Tadi kan rencanaannya dan sekarang pelaksanaannya. Terkait dengan pelaksanaan asesmen ini, Bapak Ibu ada beberapa yang diperhatikan. Yang pertama waktu. Kemarin ada kali gendongnya, terakhir kali rapopo gendongnya larang. Kok bisa tak kon munggah? 'Ini bisnya ini kira-kira mau ke arah kiri atau mau ke arah kanan, Bu Ibu?'
Ya, ini pertanyaannya saya ganti. Kalau ke kiri itu mau ke Bali, kalau ke kanan ini ke Jogja. Ya. Kira-kira bis ini tuh mau ke Jogja apa ke Bali, Ibu? Bisa ke Bali, bisa ke Jogja. Yang jelas. Biar rame ya, Ibu. Bisnya posisi depan belakangnya itu nggak tahu depan mana belakang mana, karena posisi misalnya yang tampak jendela tapi separuh kelihatan dari depan itu kan sama. Kalau dilihat lampunya ya mungkin nggak ada ke kiri, tapi kayaknya depan belakangnya sih sama. Jadi menurut saya bis itu hanya dia di tempat. Ini soalnya kalau diperbesar nggak kelihatan ya. Saya pengen tulis busunya Bendera, cobi dengan ceritakan kira-kira itu gambar apa, Bu? Ya Allah, itu gambar apa ya? Ada beberapa hewan, gajah. Apa yang bunga di dalam? Kemudian asesmennya juga berbeda. Itu idealnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bisa dilaksanakan di awal. Untuk yang belum sempat membaca, saya ulangi lagi. Kita tanggal 28 itu akan melaksanakan pekan akhir semester untuk kelas 8-9 Bapak Ibu. Nah, untuk kelas 7 itu namanya bukan kelas tapi asesmen sumatif kumulatif. Kalau asesmen sumatif itu setiap tinggal sedikit habis dengan sendirinya. Namun demikian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri workshop hari kedua kita dan hari terakhir penyusunan asesmen pembelajaran abad 21, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Taufik terkait dengan tagihan sesi ini. Jadi tagihan ini sesi ini ada tagihannya. Dan untuk itu akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Taufik kepada yang dihormati Bapak Taufik Al-Fajar. Matur nuwun Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat pengampunan. Jadi rencana awal itu memang hari ini selesai. Hari ini selesai sudah jadi print out. Terus melalui proses diskusi dan lobby-lobby yang sampai berdarah-darah, mencucurkan keringat dari sekitar jam 8, jam 9-an itu dibuka, tapi nah ini ada tapinya ini baru bisa komputer baru bisa beroperasi penuh itu setelah setelah pembelajaran Pak Is, Pak Desta, termasuk juga saya sendiri. Kebetulan besok itu ada kelas Bapak Ibu, jadi harus ngatur waktu juga. Berarti setelah Jumatan. Intinya besok sudah bisa upload kalau ada. Ya. Berarti bisanya hasil. Ya. Siap. Berarti mulai dua. Baik, demikian Bapak Ibu untuk tagihan sesi sekarang, sesi ini yang nanti sebabnya kepada kurikulum dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, sesi demi sesi sudah selesai. Dari awal, dari pagi sampai siang menjelang sore ini. Selanjutnya mau ke bumit. Terima kasih Bapak Ibu partisipasi dan kedatangan panjenengan semuanya di sini. Kegiatan ini mari kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Pak Jumni. Pak Jumni, monggo kami dipandu untuk doanya Pak. Yang saya hormati semuanya, mari kita
kita berdoa bersama-sama. Yang beragama Islam saya pandu, dan selain agama Islam silahkan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi'u ni'matahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.